Shalom, Opa Oma yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Puji Tuhan. Opa Oma sehat? Luar biasa. Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan sungguh menyertai kita. Dan sudah sepantasnya selesai kita juga mengasihi Tuhan. Dan kita bisa mengasihi sesama kita. Mari kita akan angkat suatu pujian. Halo Opa Oma. Nah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Terlebih dahulu kita memohon pimpinan Roh Kudus. Pemeliharaan Tuhan senantiasa kami rasakan dan bahkan kami ingat selalu di dalam setiap doa-doa kami dan setiap pengharapan kami. Dan ketika pada bulan ini kami belum dapat berjumpa satu dengan yang lainnya, namun kami tetap bersyukur karena melalui sarana dan prasarana yang Tuhan berikan,
kami tetap mampu untuk memelihara pertumbuhan iman kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, kami ingin dikuatkan oleh sabda Tuhan, sehingga kami tetap senantiasa memiliki pengharapan, dan bahkan kami pun mampu memperjuangkan iman kami di tengah situasi yang saat ini sulit. Kami ingin Tuhan agar firman Tuhan meneguhkan iman kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami bersama memberikan diri kami. Amin. Ya, Opa Oma, karena ini di bulan Februari, maka tema yang akan kita bahas pun tentang cinta-cintaan. Karena bagi sebagian besar orang, mereka menganggap bahwa bulan Februari itu adalah bulan yang penuh cinta. Saya nggak tahu nih di zaman Opa Oma dulu apakah bulan Februari itu juga sudah diidentikan dan dirayakan sebagai bulan yang penuh cinta. Biasanya orang-orang di zaman sekarang merayakannya di tanggal 14 Februari. Nah, saya nggak tahu tuh apakah Oma Opa dulu sempat mengalami itu. Nah, tapi kalaupun dulu pernah mengalami ataupun tidak pernah mengalami, itu tidak jadi soal. Saat ini kita tetap akan membahas tema tentang cinta-cintaan. Nah, maka dari itu apa tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah ini dia, menyatakan cinta. Waduh, masih ingat Opa Oma dulu awal-awal menyatakan cintanya? Kenapa saya katakan Oma dan Opa, bukan opanya saja? Karena tidak menutup kemungkinan juga kan ada seorang perempuan yang berani menyatakan cintanya terlebih dahulu daripada digantung kelamaan. Nah, bicara tentang menyatakan cinta, biasanya orang yang menyatakan cinta dan sesudah mereka menjalin hubungan, mereka biasanya menyatakan cinta mereka melalui berbagai tindakan. Ada yang tindakannya bergandeng tangan sampai hari tuanya. Kita bisa lihat ya kalau ada sepasang lansia sampai hari tuanya masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ditemani oleh pasangan hidupnya, dan kemudian mereka berjalan bergandeng tangan. Kita kemudian melihatnya, oh ya ampun, so sweet banget. Apalagi kalau digambar seperti ini nih. Nah, main ayunan bareng, ketawa bareng. Waduh, ini lansia mesra sekali ya. So sweet bahasa anak zaman sekarang. Waduh, indah sekali. Tentu pertanyaannya, cinta itu indah? Betul, cinta itu memang indah Opa Oma. Tetapi keindahan cinta itu bukan soal ketika sekedar saat mendapat perhatian, merasakan kenyamanan, ataupun merasakan hal-hal atau memberikan hal yang romantis. Misal saat ulang tahun diajak makan pakai lilin-lilin. Aduh, romantis sekali ya. Atau ketika kita mendapat ucapan yang romantis, ucapan yang perhatian, aduh, cinta itu terasa indah sekali. Tetapi, apakah cinta itu hanya sekedar bicara kenyamanan, rasa nyaman dan keromantisan? Saya ingin mengajak Opa Oma untuk menghayati makna cinta secara makin mendalam lagi. Nah, Opa Oma, salah satu wujud cinta yang jarang sekali dibahas adalah cinta itu adalah perjuangan. Betul ya? Cinta itu adalah perjuangan. Tidak mungkin seseorang bisa berkata cinta tetapi dirinya tidak mau berjuang. Cinta tanpa perjuangan itu namanya cinta palsu. Makanya kita biasa melihat ya, kalau ada seseorang yang meminta, tolong tunjukkan cintamu. Biasanya ada sebuah perjuangan yang diharapkan dari orang tersebut. Bahkan di zaman sekarang muncul lagunya, walau badai menghadang, ingatlah aku akan selalu setia bersamamu. Waduh, itu menandakan cinta itu adalah perjuangan. Nah, maka dari itu mari kita lihat bersama bagaimana wujud cinta itu dan bagaimana cinta itu diajarkan oleh Yesus. Matius 16 ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-24. Yuk kita baca dari rumah kita masing-masing. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau."
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Nah, Opa Oma, kita bisa lihat bersama bahwa ketika Yesus mengatakan perkataan tersebut, itu adalah dalam konteks dia mewartakan dan menyatakan bahwa dia sebagai seorang anak Allah, dia harus mengalami masa penderitaan dan jalan penderitaan itu harus ditempuh. Jalan salib itu adalah jalan perjuangan. Jalan perjuangan yang menunjukkan cinta Yesus. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa melihat ketika Yesus mewartakan penderitaannya, Petrus kemudian mencegah. Hal itu sekali-kali tidak akan terjadi. Kalau kita lihat di sini dari cara berpikir kita di masa kini, Petrus kan berarti sayang sekali ya Oma Opa sama Yesus. Sebagai seseorang yang sangat sayang pada Yesus, Petrus tidak ingin agar Yesus ini mengalami penderitaan. Sebagai orang yang sangat mencintai Yesus dan merasa dekat dengan Yesus, Petrus ingin berjuang, "Yesus, engkau tidak boleh menderita." Tapi dalam cara berpikirnya Yesus, Petrus ini justru menghalangi rencana Allah di dalam diri Yesus. Nah, cinta Petrus pada Yesus ingin ditunjukkan melalui hal-hal yang indah. Yesus tidak boleh menderita, Yesus tidak boleh kesakitan. Dan bukankah saat ini kita juga seringkali melihat ketika kita mendidik cucu kita, kadang kita tidak ingin cucu kita ini mengalami penderitaan. Kita tidak ingin cucu kita ini hidupnya penuh dengan tekanan. Dan ketika cucu kita atau anak kita berada dalam masa-masa yang penuh derita sebagai bagian dari proses kehidupan, kita kalau bisa langsung menolongnya. Dan kita berkata, "Aduh, ini cinta kami. Kita tidak ingin anak kita kesusahan." Secara logis Petrus pun juga seperti itu. Petrus sangat baik dan sangat mencintai Yesus. Tetapi cinta yang dimaksud oleh Yesus bukan cinta yang hanya diisi oleh hal-hal yang enak dan nyaman saja, namun tidak menunjukkan sisi perjuangannya. Yesus justru ingin menunjukkan bahwa perjuangannya inilah bukti cintanya kepada banyak orang. Mengikut Yesus yang didasari cinta itu artinya bicara tentang perjuangan. Nah, dalam teks ini kita bisa lihat bersama-sama ada 3 hal sebenarnya. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Nah, yang pertama kita mau lihat bersama bagaimana cara kita untuk melihat cinta yang diteladankan oleh Yesus kepada kita dan yang Yesus ajak untuk kita para pengikutnya di masa kini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yang pertama bicara tentang penyangkalan diri. Ternyata dalam bahasa Indonesia sehari-hari, penyangkalan diri ini diterjemahkan dengan kata harus melupakan kepentingannya sendiri. Nah, dalam teks ini kita bisa lihat ketika Yesus berkata penyangkalan diri, Yesus memahami bahwa Petrus itu ternyata masih punya keinginan yang begitu besar untuk mencegah penderitaannya Yesus. Itu keinginannya Petrus yang begitu besar. Itu hasratnya Petrus. Disinilah Yesus menegur, harus melupakan kepentingannya sendiri. Karena apa? Kita bisa menduga Petrus ini adalah orang yang sangat bergantung pada Yesus. Dia orang yang sangat mudah meluap secara emosi. Kita bisa lihat bersama ya ketika Petrus berkata, Petrus siap mendampingi Yesus. Ternyata dia justru menyangkal Yesus, atau ketika kita lihat Petrus dengan pedenya berjalan di atas air lalu kemudian karena rasa ragunya dia kemudian justru menjadi tenggelam. Nah, di sini kita lihat Petrus ini sangat mengandalkan Yesus. Berarti di dalam hatinya dia mengandalkan Yesus, dia ingin mencegah penderitaannya Yesus agar Petrus bisa bergantung kepada Yesus
sepenuhnya. Petrus tidak menjadi Petrus yang mampu berjuang sendiri. Tetapi kalau kita lihat kisah Petrus di masa-masa setelah Yesus mati, maka kita lihat Petrus ini menjadi orang yang justru punya keberanian dan berdiri di atas kakinya sendiri. Tentu Oma dan Opa punya keinginan itu tidaklah salah. Kita justru sebagai manusia perlu punya keinginan. Karena dengan kita punya keinginan, kita punya semangat untuk meraih keinginan kita, dan itu menjadi salah satu cara kita untuk kita memperjuangkan kehidupan. Aku ingin ini, aku ingin itu. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai keinginan kita itu bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, keinginan Petrus ini sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Petrus tahu bahwa Yesus harus mengalami jalan derita, tetapi Petrus jugalah yang mencegah. Punya keinginan boleh, tapi kita harus tahu apakah keinginan kita itu hanya untuk memuaskan diri kita atau keinginan kita untuk rencana Allah yang lebih luas, atau keinginan kita ini juga mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, memikul salib. Nah, Oma Opa, salib itu seringkali kita hayati sebagai tanda penderitaan ya. Itu betul. Tetapi penderitaan tanpa cinta itu hanyalah sebuah penderitaan yang tanpa makna. Salib itu selain tanda perjuangan, salib itu juga merupakan tanda cinta. Tidak mungkin salib itu bisa bermakna sampai hari ini ketika Yesus di saat itu tidak memikul salibnya dengan cinta. Tidak mungkin salib itu sampai hari ini begitu bermakna kalau Yesus saat itu tidak menapaki Via Dolorosa, jalan salib itu dengan penuh cinta. Tetapi cinta yang ditunjukkan lewat salib ini bukan sekedar cinta yang menawarkan kenyamanan atau romantisme belaka. Tetapi cinta yang menyuguhkan semangat perjuangannya Yesus untuk tetap maju dan tidak mundur sekalipun harus berhadapan dengan sesuatu yang mengerikan dan penuh dengan tantangan. Itu cinta Yesus. Artinya memikul salib berarti berjuang bersama dengan Yesus sekalipun proses yang dihadapi berat. Salib itu adalah tanda perjuangan yang didasari oleh cinta. Nah, soal mengikut Yesus kapan-kapan kita akan bahas ya, sehingga tidak terlalu luas. Tapi di hari ini kita bisa mendapatkan 2 poin, yaitu menyangkal diri dan juga memikul salib, yang artinya perjuangan dengan didasari cinta. Nah, Oma Opa, bulan ini bulan Februari kan? Nah, Februari yang penuh cinta katanya. Di bulan Februari yang penuh cinta ini artinya kita diingatkan untuk melawan keinginan dalam diri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan kemudian setelah kita melawan diri, kita menunjukkan cinta terhadap sesama melalui perjuangan. Tanda cinta kita untuk sesama bisa terasa, bisa dilihat melalui perjuangan kita. Bagaimana caranya? Cara praktis yang pertama adalah melawan malas. Kenapa malas ini perlu dilawan? Karena malas ini adalah musuh terbesar dalam diri yang berdampak pada ketidakberdayaan untuk berkembang dan beradaptasi. Melawan malas dalam diri adalah bentuk penyangkalan diri yang akan menjadikan manusia ini mengalami sebuah perkembangan dan pertumbuhan juga. Maka dari itu dengan cara seperti ini maka manusia mensyukuri keberadaan diri sebagai ciptaan Allah. Nah, Oma Opa, kita ini kan ciptaan Allah ya. Artinya ketika kita ciptaan Allah, kita perlu melawan rasa malas dalam diri kita agar potensi kita sebagai manusia, karunia-karunia yang sudah diberikan Allah di dalam diri kita ini tidak berhenti sia-sia. Tidak hanya terpendam, tetapi mampu kita olah. Cara yang pertama adalah dengan melawan malas. Nah, bagaimana tindakan lebih lanjutnya dari melawan malas ini? Kita lihat gambar ini. Nah, gambar ini menunjukkan lansia yang sedang kebingungan. Aduh, aku bingung ketika harus buka laptop, aku bingung ketika harus buka handphone. Aduh, aku gaptek.
Saya ingin mengajak kita semua berjuang untuk menolak gambar ini. Kita harus memperjuangkan lansia, kita harus memperjuangkan sesama kita dengan cara kita menolak gambar-gambar yang seolah-olah itu perhatian pada kaum lansia, tetapi sebenarnya itu meremehkan. Kalau kita lihat dan tulis di Google lansia gaptek, pasti akan muncul lansia di depan handphone ini mukanya mengalami kebingungan. Nah, kita harus tolak gambar-gambar seperti ini. Jangan sampai gambar-gambar ini merasuki pikiran kita dan kemudian kita merasa benar. Oh iya ya, ternyata yang disampaikan gambar itu benar. Aku memang seperti ini. Jangan sampai gambar itu menjadi benar ketika kita hanya sekedar mengikuti gambar itu. Oh iya, lansia memang gaptek. Kita harus tolak gambar ini. Menolak gambar yang menunjukkan lansia gaptek. Saya mau tunjukkan contoh yang paling sederhana. Oma Opa, kemarin Kul Klasis itu mengadakan acara dan saya ketika ikut dalam acara Kul tersebut, materinya sungguh menarik. Karena apa? Karena yang melayani pembinaan di saat itu adalah seorang pendeta yang mengambil kuliah antropologi sampai S3 di Universitas Indonesia dan mengambil bidang khusus lagi yaitu tentang dunia seputar lansia. Artinya, pembicara yang didatangkan ini adalah pembicara yang mampu untuk memahami seluk-beluk dunia lansia. Nah, ketika kemarin diadakan persekutuan itu, ternyata ada banyak lansia yang mau berjuang untuk menggunakan Zoom. Selain menggunakan Zoom, ada banyak juga lansia yang mau hadir dalam YouTube. Bagi saya, ini adalah bentuk lansia mencintai dirinya sendiri dan juga sesama. Lansia menyatakan cintanya dengan berjuang. Berjuang belajar Zoom, berjuang belajar menggunakan berbagai sarana dan prasarana yang saat ini tersedia untuk kita bisa tetap bersekutu. Kenapa saya katakan ini perjuangan? Karena bagi teman-teman lansia, menggunakan Zoom ini menjadi sebuah rasa takut tersendiri. Aduh, jangan-jangan aku nggak mampu. Aduh, jangan-jangan aku nggak bisa. Aduh, aku merasa aku nggak mampu lah. Ayo, ada nggak yang di antara kita merasa, aduh saya nggak bisa pakai Zoom, udahlah males. Ya sudah, aku nggak usah datang. Jika kita berkata seperti ini, artinya kita tidak mencintai diri kita dan kita juga tidak mencintai kelompok lansia. Kalau yang memperjuangkan lansia itu kita harapkan datang dari orang lain, itu hanya akan membuat kita kecewa. Kalau bukan kita yang memperjuangkan sesama lansia, siapa lagi? Lansia harus berjuang demi dirinya sendiri. Nah, inilah gambar kemarin ketika kami bersama-sama melakukan video Zoom. Kita Zoom meeting, kita berjumpa di dunia maya dengan sebuah produk yang dinamakan Zoom. Nah, ini adalah cara lansia untuk tetap bisa memperjuangkan persekutuannya, memperjuangkan kebersamaannya tanpa harus berjumpa, memperjuangkan persekutuan tanpa pertemuan. Nah, jadi saran dan refleksi yang terakhir dari saya adalah bagikan cinta opa dan oma pada sesama teman-teman kita lansia melalui perjuangan kita untuk belajar teknologi yang saat ini tersedia. Sehingga kita tetap bisa mampu menyapa, kita tetap mampu bisa berjumpa dan kita bisa saling menguatkan dalam persekutuan lansia. Nah, Opa Oma, besok kalau ada persekutuan klasis lagi, saran saya, ayo kita sama-sama datang, kita coba belajar Zoom. Ternyata belajar Zoom itu nggak susah banget kok. Jangan kemudian berpikir bahwa saya yang berkata belajar Zoom itu mudah karena saya masih muda. Tidak, saya itu terhitung anak muda yang gaptek kok Opa Oma. Saya juga tidak canggih-canggih amat. Tetapi ternyata ketika saya coba utak-atik Zoom sedikit dengan dipandu oleh teman saya, ternyata Zoom itu hanya tinggal 2 atau 3 kali klik dan kita bisa ikut.
Tidak perlu kita belajar sampai yang mendetail, cukup kita bisa ikut di dalam persekutuan itu dengan cara yang sederhana. Kita cukup tinggal klik tombol itu lalu kemudian kita bisa langsung join kok. Jadi kalau kita enggan berjuang untuk hal yang mudah seperti ini, bagaimana kita mau berjuang untuk hal yang berat? Bagaimana kita bisa berkata, saya siap pikul salib mengikut Yesus dengan segala tantangan yang berat. Tetapi ketika kita diajak untuk melakukan perjuangan yang mudah, kita enggan. Tunjukkan cinta kita, tunjukkan perjuangan kita. Selamat memberi cinta, Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa. Engkau memberikan kami teladan cinta melalui perjuangan Tuhan Yesus di jalan salib. Sekalipun Engkau mampu untuk memilih kenyamanan, namun Engkau tetap lebih memilih jalan penderitaan. Karena dengan jalan penderitaan yang Engkau tempuh Tuhan, Engkau menunjukkan tanda cinta itu kepada kami. Engkau menunjukkan perjuangan yang didasari oleh cinta. Dan kami ingin ya Tuhan agar kami mampu untuk meneladani perjuangan cinta Tuhan. Ajar kami Tuhan para lansia di GKI Marta di Reja ini untuk mampu belajar memperjuangkan kehidupan kami masing-masing. Dan setelah itu kami belajar untuk memperjuangkan kehidupan sesama teman-teman lansia. Ini Tuhan tekad kami dan kami bersyukur Engkau telah memberikan kami teladan perjuangan cinta-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami bersama berdoa. Amin. Sampai jumpa Opa Oma. Tetap semangat, tetap berjuang, dan tetap sehat. God bless. Puji Tuhan, Opa Oma yang terkasih. Saat ini saya akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Opa Oma yang merayakannya di bulan Februari ini. Opa Oma yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan benar-benar ada terus di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa terus mengobarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita kepada sesama. Dan biarlah kita boleh menjadi saksi Kristus agar kasih Tuhan nyata melalui kehidupan kita. Apinya berkobar dalam hatiku.